Jakarta, pukul 1.13 dini hari. Kota yang tak pernah benar-benar tidur kini terasa begitu hening. Lucky, seorang jurnalis muda, sedang menyusuri jalan menuju rumah setelah lembur menulis artikel kriminal. Ketika motornya melintasi terowongan Casablanca, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Lampu jalan menyala temaram, sebagian berkedip seperti hampir mati. Aroma lembab dari dinding beton yang dingin menusuk hidung. Angin malam menerobos celah terowongan, menimbulkan suara desir lirih yang menyerupai bisikan. Lucky menurunkan kecepatan motor. Meski ini bukan pertama kalinya ia lewat sini, malam itu terasa berbeda. Seketika, sosok perempuan berdiri di tengah terowongan. Gaunnya putih, lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Lucky mengerem mendadak, motornya nyaris terjatuh. Astaga, gumamnya sambil mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdetak cepat. Sosok itu tidak bergerak, diam, tegak berdiri menatap kosong ke arahnya. Lucky mengedipkan mata. Dalam sepersekian detik, wanita itu lenyap. Hanya udara kosong di tempat dia berdiri. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan menjauh. Napas Lucky tercekat. Ia melihat sekeliling, memastikan bahwa pikirannya tidak mempermainkannya. Namun saat ia memutar kepala ke kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Wanita itu sekarang berdiri tepat di belakang motornya, hanya beberapa langkah saja. Dengan panik, Lucky menarik gas dan melesat keluar dari terowongan, tak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia langsung menutup pintu, mengunci jendela, dan duduk terdiam. Tangan masih gemetar. Ia tahu betul apa yang ia lihat. Itu bukan halusinasi. Sosok itu nyata. Keesokan paginya, Lucky menceritakan kejadian itu pada temannya, Rico, seorang pengemudi ojek daring. Rico menatapnya dengan wajah serius, lalu berkata, "Lu juga lihat dia? Wanita bergaun putih itu udah sering muncul. Banyak yang hampir celaka karena dia. Bahkan ada yang meninggal." Lucky menelan ludah. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan mulai tumbuh di benaknya. Kenapa gak ada yang ngomongin ini di berita? Rico tertawa kecut. Udah banyak, bro. Tapi selalu dianggap mitos. Cuma urban legend. Katanya dulu di situ bekas kuburan massal, terus dibangun terowongan tanpa mindahin jasad. Ada yang bilang, cewek itu korban tabrak lari waktu masih ada proyek. Tapi gak ada yang tahu pasti. Rasa penasaran Lucky membuncah. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Sebagai jurnalis, naluri dan rasa ingin tahunya tak bisa ditekan. Malam harinya, ia kembali ke terowongan Casablanca, kali ini membawa kamera dan perekam suara. Ia berhenti di titik di mana ia melihat sosok wanita semalam. Sunyi, angin malam seolah berbisik, menggiringnya untuk tetap tinggal. Lucky menyalakan kamera, menyorot dinding terowongan yang berlumut. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari perekamnya. Suara lirih, seperti tangisan, disusul suara langkah yang terputus-putus, menyeret, seolah ada yang berjalan dengan satu kaki. Lucky mundur perlahan. Kamera masih merekam. Di layar, samar-samar muncul bayangan putih di sudut frame. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi suara di perekam semakin jelas. Tolong aku, jangan biarkan aku sendiri di sini." Darah Lucky berdesir. Ia sadar, cerita ini lebih dari sekadar legenda jalanan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan lebih mengerikan. Pagi itu, Lucky duduk di ruang redaksi dengan kepala masih dipenuhi bayangan semalam. Suara lirih, penampakan samar, dan rekaman tangisan itu terus memutar di pikirannya. Ia memutuskan untuk memulai penyelidikan serius. Jika memang ada kebenaran di balik urban legend terowongan Casablanca, maka kisah ini harus diangkat. Lucky memulai penelusuran dari sumber paling sederhana, arsip berita dan sejarah pembangunan. Ia menyambangi perpustakaan nasional,
lalu kantor dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Di sana, ia menemukan satu dokumen usang, peta lama wilayah Menteng hingga Tebet, lengkap dengan catatan penggunaan lahan. Mata Lucky membelalak saat membaca catatan kaki di bawah gambar peta. Wilayah ini dulunya digunakan sebagai tempat pemakaman massal darurat sejak masa penjajahan Belanda hingga peristiwa tahun 1965. Proyek terowongan Casablanca dikerjakan tahun 1997, dan selesai awal 2000-an, tanpa dilakukan penggalian ulang terhadap seluruh jenazah yang diyakini masih tertinggal. Lucky menggenggam erat kertas itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Jadi benar, terowongan itu dibangun di atas lahan pemakaman. Ia kemudian menemui Pak Roshid, seorang pria tua penjaga kawasan sekitar terowongan sejak tahun 80-an. Saat Lucky menunjukkan peta dan menanyakan soal gangguan gaib, wajah Pak Roshid langsung berubah pucat. "Mas, saya udah tua. Tapi saya masih ingat waktu alat berat gali terowongan itu, pernah kejadian mesin mati mendadak, terus operatornya kesurupan. Badannya kaku, matanya melotot, teriak-teriak minta tolong sambil ngomong dalam bahasa Jawa kuno. Padahal dia orang Betawi," ujar Pak Roshid sambil menatap kosong. Menurutnya, sebelum pembangunan dimulai, para warga pernah memperingatkan kontraktor agar memindahkan tulang belulang yang masih ada. Tapi proyek tetap jalan demi target pembangunan. Tidak semua jenazah dipindahkan. Beberapa diyakini masih terkubur di sana, tertimbun beton dan aspal. Sejak itu, malam-malam suka ada yang lihat perempuan jalan sambil ngesot. Ada juga yang dengar tangisan dari dalam dinding. Saya sendiri pernah lihat bayangan orang berdiri di pinggir jalan jam 2 pagi. Pas saya panggil, dia hilang. Lucky merekam semua pengakuan itu. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Jika cerita Pak Roshid benar, maka sosok wanita bergaun putih itu mungkin adalah korban dari penggusuran kuburan massal. Tapi kenapa dia menampakkan diri? Apa yang belum selesai? Rasa penasaran itu membawanya ke satu tempat lain, seorang dukun tua bernama Mbah Kromo yang tinggal di daerah pinggiran Bekasi, dikenal bisa melihat hal-hal dari masa lalu. Di tengah rumah panggung yang gelap, Mbah Kromo memandang Lucky dalam-dalam. "Kowe nyentuh tanah kutukan, nak," katanya pelan. "Bukan cuma satu arwah yang terganggu, tapi ada satu yang paling marah. Perempuan. Dia mati tidak wajar, ditutup beton hidup-hidup." Lucky tertegun. Apa maksudnya? Mbah Kromo tak langsung menjawab. Ia menutup matanya, menggenggam tanah yang ia bawa dari dekat terowongan, lalu berbisik lirih. Matanya terbuka kembali, kali ini merah. "Dia masih di sana, dan dia sedang mencarimu." Sejak pertemuannya dengan Mbah Kromo, Lucky merasa hidupnya tak lagi tenang. Malam pertama sepulang dari Bekasi, gangguan itu dimulai. Awalnya hanya terdengar suara-suara samar di luar jendela, seperti langkah kaki pelan dan desir gaun menyentuh lantai. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin hanya angin, mungkin hanya suara tetangga. Namun, pukul 2.47 dini hari, Lucky terbangun oleh suara tertawa, pelan dan serak, seperti suara perempuan yang tertahan amarah. Tertawa itu datang dari pojok kamar. Lampu padam. Lucky meraih senter dari laci. Ia menyorot ke sudut kamar, tempat datangnya suara. Tak ada apa-apa. Namun, saat cahaya menyapu kaca lemari, ada bekas telapak tangan, basah dan samar, di permukaannya. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia berjalan pelan ke arah kaca, menatap pantulan dirinya. Tapi saat ia mendekat, Lucky melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di dalam kaca, ada sosok wanita di belakangnya, berdiri diam, rambut menutupi wajahnya, gaunnya putih kotor seperti terciprat lumpur. Lucky menoleh cepat ke belakang, kosong. Ia menatap kaca lagi, sosok itu pun hilang. Tapi sebelum ia sempat bernapas lega, senter di tangannya mati. "Lucky,"
Suara perempuan itu berbisik tepat di telinganya. Nafasnya dingin, menusuk. Dengan panik, Lucky menyalakan lampu kamar. Kali ini menyala. Ia terduduk di lantai, gemetar hebat. Perasaannya jelas, dia tidak sendirian. Sosok itu mengikutinya pulang. Dan kini, entah bagaimana, ingin mengatakan sesuatu. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin menjadi. Semua dimulai selalu sekitar pukul 3 dini hari, pintu lemari terbuka sendiri, piring di dapur pecah tanpa sebab, suara tangisan lirih dari kamar mandi. Bahkan kucing peliharaannya mendadak hilang, dan Lucky menemukan cakaran panjang di bawah tempat tidurnya. Ia kembali memutar rekaman dari perekam suara malam itu di terowongan. Ia perbesar volume, membersihkan noise. Di sela tangisan lirih itu, ada kata-kata yang terucap, berulang-ulang, dikubur, aku dikubur, hidup-hidup. Lucky tak bisa tidur. Ia mulai kehilangan akal sehat. Ia bahkan menyewa pendeta dan ustaz untuk membersihkan rumah, tapi gangguan tak juga berhenti. Di satu titik, ia melihat sosok itu berdiri di tengah ruang tamu, dan darah mengucur dari matanya. Tangannya menunjuk ke arah Lucky, lalu mulutnya membuka lebar, tidak alami, lalu tertawa panjang yang menusuk hingga ke tulang. Dalam kepanikan, Lucky hanya bisa menutup telinga dan menangis. Apa yang kamu mau? Teriaknya di tengah malam. Suara itu berhenti. Ruangan menjadi senyap, dan dari arah dapur, terdengar bunyi berderak, seperti kayu dipijak seseorang. Lucky perlahan berdiri, tubuhnya lemas, lalu berjalan ke arah dapur. Tapi saat membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya meja, kursi, dan bayangan malam. Sampai matanya tertumbuk pada sebuah benda kecil di lantai, sebuah bros berkarat berbentuk bunga melati, tertutup noda tanah. Lucky memungutnya, dan tiba-tiba terlintas kilasan wajah seorang wanita muda. Wajah yang penuh luka, matanya memohon, dan teriakan panjang di kepalanya menggelegar. Kembalikan aku, keluarkan aku dari bawah sana. Pagi harinya, Lucky bangun dengan tubuh lemas dan mata sembab. Bros berkarat yang ia temukan malam itu kini tersimpan di dalam kantong plastik bening, diletakkan di atas meja kerja. Ia menatapnya lama, benda kecil itu terasa berat, seolah menyimpan cerita yang belum terungkap. Lucky memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia kembali ke perpustakaan dan mencari data tentang kuburan massal di kawasan Menteng dan Casablanca. Setelah beberapa jam, ia menemukan nama tempat yang disebut-sebut sering dipakai sebagai tempat pembuangan mayat politik tahun 1965, tanpa identitas, tanpa keluarga, dan tanpa catatan resmi. Tapi ada satu nama yang muncul berulang dalam catatan harian warga, Sarinah. Seorang gadis muda, anak seorang pengurus rumah tangga di daerah Menteng, yang dilaporkan hilang tahun 1965. Beberapa saksi kala itu menyebut bahwa Sarinah terakhir terlihat dibawa paksa oleh sekelompok pria tak dikenal. Ibunya sempat mencari ke rumah tahanan, rumah sakit, bahkan ke rumah sakit jiwa. Tapi tidak pernah ditemukan. Ada gosip, katanya Sarinah itu diseret ke dalam truk dan tidak pernah kembali. Waktu itu orang-orang hanya diam. Takut, Mas, kata Ibu Maya, seorang saksi hidup yang kini berusia 83 tahun. Lucky menunjukkan bros itu padanya. Wajah Ibu Maya langsung berubah. Tangannya gemetar saat memegang plastik bening tersebut. Ini bros Sarinah, bisiknya. Ibunya dulu sering bilang kalau anaknya punya bros itu. Hadiah dari pacarnya. Lucky tercekat. Jadi, arwah yang mengikutinya adalah Sarinah. Malam itu, Lucky kembali ke terowongan Casablanca. Ia berdiri di trotoar yang sepi, hanya diterangi lampu jalan berwarna kuning kusam. Tangannya menggenggam bros itu erat. Angin malam meniup pelan, tapi udara terasa berat. Aku tahu kamu Sarinah, aku di sini, ucapnya perlahan.
Beberapa detik berlalu, sepi. Tiba-tiba, dari arah bawah terowongan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, berirama. Lucky menyalakan kamera, tapi layar hanya menampilkan bayangan gelap. Saat ia arahkan lampu ke depan, terlihat sesosok perempuan berdiri tepat di tengah jalan. Gaunnya compang camping, rambut panjang menutupi wajahnya, dan di dada bajunya, tergantung sebuah bros, identik dengan yang ia pegang. Tapi yang ini bersinar merah samar. Sarinah tak berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk ke arah dinding beton yang menjadi penopang terowongan. Kemudian ia perlahan berjalan ke sana, dan menembusnya. Lucky mengikuti arah telunjuk Sarinah. Di dinding itu, ia melihat bekas-bekas keretakan semen, dan coretan pudar seperti angka dan huruf yang tak selesai. Keesokan harinya, ia kembali ke lokasi itu membawa alat penggali kecil. Dengan hati-hati, ia mengorek bagian tanah dekat dinding, tepat di mana Sarinah menunjuk. Setelah 1 jam menggali, ia menemukan tulang belulang manusia. Dan di antara kerangka itu, tergenggam bros melati yang lain, utuh, bersih, seolah tak pernah tersentuh tanah. Tubuh Lucky gemetar. Ia menghubungi pihak berwenang. Lokasi itu langsung dipasangi garis polisi. Penemuan ini menjadi berita besar. Kerangka manusia ditemukan terkubur di bawah struktur terowongan Casablanca. Diduga korban peristiwa kelam tahun 1965. Namun bagi Lucky, semua ini bukan sekadar berita. Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Sarinah datang, wajahnya kini bersih, matanya tidak lagi merah. Ia tersenyum, lalu berkata, "Terima kasih, akhirnya aku bisa pulang." Ketika Lucky terbangun, bros yang ia simpan di meja telah hilang. Setelah berita penemuan kerangka manusia di bawah terowongan Casablanca menyebar luas, lokasi itu menjadi ramai didatangi warga, jurnalis, dan para pemburu mistis. Banyak yang penasaran, tak sedikit pula yang datang dengan tujuan menguji nyali. Tapi keanehan mulai terjadi tak lama setelah penggalian itu dilakukan. Beberapa sopir ojek online melaporkan melihat penampakan wanita berbaju putih berdiri di pinggir terowongan pada malam hari. "Saya kira penumpang. Pas saya hampiri, dia hilang begitu saja," kata Rudy, salah satu pengemudi. Tak hanya itu, kamera CCTV milik Dinas Perhubungan yang terpasang di jalur atas sempat merekam sosok samar menyeberang jalan pukul 2.33 pagi, saat kondisi lalu lintas sepi total. Saat diperbesar, terlihat bayangan perempuan dengan rambut menutupi wajahnya, melayang, tanpa menyentuh tanah. Warga sekitar mulai resah, terutama para pedagang kaki lima yang biasa mangkal di dekat terowongan saat malam. Beberapa mengaku mendengar suara isak tangis yang datang dari dalam beton. Bahkan salah satu pedagang nasi goreng, Pak Darto, melihat mangkuknya tiba-tiba terbang sendiri dan pecah saat hendak berkemas. "Bukan angin, Mas, itu kayak ada yang sengaja lempar. Tapi saya sendirian di situ," katanya dengan wajah pucat. Lucky pun kembali ke lokasi. Kali ini ia datang bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai saksi hidup yang pernah berinteraksi langsung dengan arwah Sarinah. Ia mencoba menenangkan warga, mengatakan bahwa mungkin arwah tersebut belum sepenuhnya tenang meskipun jasadnya sudah ditemukan. Namun ternyata, penampakan bukan hanya Sarinah. Malam itu, saat Lucky mencoba merekam ulang suasana terowongan dengan kamera inframerah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam layar monitor, bukan hanya satu sosok yang muncul, tapi puluhan. Puluhan sosok dengan wajah hancur, berpakaian compang camping, berdiri diam di sepanjang terowongan. Sebagian tampak duduk di atas trotoar dengan kepala menunduk. Beberapa lainnya terlihat seperti berjalan ke arah kamera, meski tanpa suara. Lucky membeku. Lalu dari salah satu sisi layar, muncul sosok Sarinah. Ia menatap ke arah Lucky dan menggeleng pelan.
Tiba-tiba semua sosok di layar bergerak cepat menuju kamera. Lucky menjatuhkan alat rekamnya dan berlari menjauh dari lokasi. Keesokan harinya, ia memeriksa hasil rekaman. Tapi anehnya, semua file video hanya menampilkan gangguan sinyal dan noise audio. Tak ada penampakan seperti yang ia lihat langsung di monitor malam itu. Hal ini menguatkan satu hal di benaknya, terowongan itu tidak hanya menyimpan satu arwah. Sarinah mungkin adalah yang pertama mencoba berkomunikasi. Tapi di bawah sana, ada banyak jiwa yang terkubur dan belum mendapatkan keadilan. Lucky memutuskan untuk menghubungi komunitas supranatural. Ia ingin menggelar doa bersama di lokasi tersebut. Namun saat rencana itu disebarluaskan, mendadak muncul penolakan dari pihak tertentu yang tak ingin masa lalu digali terlalu dalam. Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Lucky dari nomor tak dikenal. Berhenti, jangan ikut campur urusan masa lalu. Tidak semua kuburan boleh dibuka kembali. Pesan singkat itu membuat Lucky gelisah. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penampakan gaib. Ada pihak yang ingin menyembunyikan sesuatu. Dan mungkin, arwah-arwah itu muncul bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperingatkan. Keesokan harinya, Lucky mengunjungi seorang sejarawan tua bernama Pak Wahyu, yang dikenal menyimpan dokumen-dokumen kelam era 60-an. Dengan izin khusus, Lucky diperbolehkan melihat peta lama wilayah Casablanca dan sekitarnya. Yang mengejutkan, area terowongan saat ini dulunya adalah tanah kosong yang dikenal dengan nama Tanah Merah. Dulu itu ladang eksekusi tidak resmi, nak, kata Pak Wahyu lirih. Mayat-mayat dibuang begitu saja, dikubur massal tanpa batu nisan. Banyak yang tak berdosa. Lucky menelan ludah. Ia lalu bertanya, mengapa tidak ada monumen atau pemakaman resmi di sana? Karena semua dibungkam, ada orang-orang kuat di belakangnya. Bahkan tanah itu sengaja dialihkan menjadi proyek jalan, agar tertutup rapat oleh pembangunan. Pak Wahyu juga menunjukkan salinan arsip rahasia, laporan seorang tokoh militer lokal yang mencatat pemindahan puluhan tahanan politik ke wilayah Casablanca dan pembersihan senyap dalam semalam. Bahkan dulu sempat ada rencana bikin taman di atasnya, ujar Pak Wahyu, tapi setiap kali alat berat masuk, selalu rusak atau terguling. Banyak pekerja kecelakaan, sampai akhirnya mereka menyerah dan bikin terowongan. Lucky pulang membawa salinan dokumen itu. Malam harinya, ia tak bisa tidur. Suara rintihan kembali terdengar dari luar jendela apartemennya. Saat ia mengintip, sosok wanita dengan wajah rusak dan tubuh berlumuran darah berdiri menatapnya dari seberang jalan. Namun berbeda dari biasanya, kini wanita itu berbicara, meski bibirnya robek. Tolong, bebaskan kami. Lucky langsung meraih dokumen-dokumen dan pergi ke studio rekamannya. Ia mulai membuat video dokumenter panjang, menampilkan semua penelusuran, bukti rekaman, serta dokumen sejarah rahasia yang ia temukan. Ia menamai proyeknya, Kutukan Casablanca, Tanah Berdarah yang Terlupakan. Namun sebelum video itu sempat diunggah, ada kejadian mengerikan. Studio tempat Lucky bekerja tiba-tiba kebakaran dini hari. Api membakar hampir seluruh ruangan, termasuk perangkat komputer dan file cadangan. Untungnya Lucky selamat, ia sedang tidur di luar kota saat itu. Tapi semua bukti nyaris musnah. Kepolisian menyatakan itu, arus pendek listrik. Tapi Lucky tak percaya. Ia yakin ini bukan kecelakaan biasa. Di tengah puing-puing hangus, ia menemukan satu benda yang anehnya masih utuh, bros Sarinah. Benda itu entah bagaimana bisa ada di sana, padahal terakhir kali ia tinggalkan di dalam kotak besi di rumahnya. Saat ia sentuh, terdengar bisikan di telinganya. Belum selesai, masih ada darah yang tertinggal. Setelah kebakaran misterius yang menghancurkan semua bukti penelusurannya, Lucky merasa seluruh dunia mencoba membungkamnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu,
jika ia berhenti sekarang, semua arwah yang terjebak di bawah terowongan itu akan terus menderita. Dan lebih buruk lagi, korban baru mungkin akan terus bermunculan. Dengan satu-satunya petunjuk yang tersisa, Bros Sarinah, Lucky memutuskan untuk kembali ke terowongan. Ia tidak sendiri. Ia mengajak dua temannya dari komunitas supranatural, Arman, seorang mediator arwah, dan Risa, seorang perempuan indigo yang mampu merasakan emosi jiwa-jiwa yang terikat. Malam itu, mereka tiba di lokasi pukul 11 malam. Arus lalu lintas mulai sepi, hanya sesekali kendaraan melintas. Mereka berdiri tepat di tengah-tengah mulut terowongan, membawa lilin, bunga melati, dan kemenyan sebagai bentuk penghormatan. Risa langsung merasakan tekanan berat. Ia memejamkan mata, wajahnya pucat. Bukan cuma satu, bukan puluhan, ratusan, bisiknya. Mereka berdiri berlapis-lapis di bawah tanah ini. Arman mulai membaca doa-doa pemutus ikatan. Tapi tiba-tiba lampu-lampu jalan padam secara bersamaan. Gelap total, hanya nyala lilin yang gemetar tertiup angin dingin. Udara berubah bau amis, seperti darah basi. Kemudian terdengar suara, langkah kaki. Bukan satu atau dua, ratusan langkah yang menggema dari dalam beton. Tiba-tiba, sosok-sosok mulai muncul dari bayangan dinding terowongan. Mereka berbaris diam. Wajah mereka rusak, tubuh penuh luka, mengenakan pakaian lama yang usang dan compang camping. Mata mereka kosong, kecuali satu, Sarinah. Ia melangkah ke depan, memisahkan diri dari yang lain. Kali ini, wajahnya tidak semuram biasanya. Ia menatap Lucky dengan tatapan lembut. Kau satu-satunya yang mendengar. Arman dan Risa ketakutan, tapi Lucky tetap diam di tempat. Ia tahu ini adalah momen penting. Sarinah kemudian menunjuk ke satu titik di dinding beton terowongan. Di balik sana, nama-nama kami terukir, tapi ditutup dengan lapisan semen. Mereka tidak mau dunia tahu. Risa tiba-tiba menjerit. Ada yang marah, ada yang tidak ingin nama-nama itu dibuka. Wajahnya berubah pucat pasi. Seketika, api lilin padam. Terowongan gelap total. Arman jatuh tersungkur, tubuhnya kejang. Lucky mencoba menenangkannya, namun tiba-tiba dinding beton bergetar, lalu suara tangisan, jeritan, tawa histeris, dan teriakan menyatu dalam satu gema mengerikan. Risa mengucapkan kalimat terakhir sebelum pingsan, mereka dikubur hidup-hidup. Lucky menyadari ini bukan hanya sekadar pembunuhan, ini pembantaian yang sengaja dihapus dari sejarah. Dengan tenaga tersisa, ia menyeret Arman dan Risa keluar dari terowongan. Begitu mereka melewati mulut terowongan, semua suara berhenti. Sunyi, lampu jalan kembali menyala. Namun ketika Lucky melihat ke belakang, semua arwah itu masih berdiri di sana menatapnya. Sarinah mengangkat tangan dan menunjuk ke dada Lucky. Tiba-tiba ia merasa panas di bagian dada. Saat ia membuka jaket, bros Sarinah menyala merah, dan di bawahnya terukir dengan darah. Tolong, jangan biarkan kami dilupakan lagi. Setelah kejadian malam itu, Lucky mengalami perubahan besar. Ia tak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah arwah di terowongan itu. Tatapan mereka kosong, namun mengandung harapan. Sarinah, dengan mata merah menyala, terus membisikkan satu kalimat yang tak bisa ia lupakan. Kau harus membuka segalanya, atau kami tetap terpenjara. Dokumen-dokumen lama sudah musnah. Namun Lucky masih memiliki satu hal, bros Sarinah, yang kini tidak bisa dilepas dari dadanya. Bros itu terasa seperti beban, seperti sumpah yang harus ia tepati. Ia membuat keputusan terakhir, sebuah langkah gila, tapi satu-satunya cara untuk membebaskan mereka. Ia kembali ke terowongan Casablanca di malam hari, sendiri, membawa kamera, alat perekam, dan palu besar. Lokasi yang ditunjuk Sarinah sebelumnya masih terngiang jelas di benaknya, dinding beton bagian utara,
di bawah lampu jalan yang selalu meredup. Di sana, ia mulai memukulkan palu ke dinding. Suara dentuman menggema di sepanjang terowongan yang lengang. Beberapa lapisan semen mulai retak. Di balik lapisan itu, perlahan muncul sesuatu, ukiran kasar pada tembok lama. Nama-nama, puluhan, ratusan, tertulis dengan tangan, sebagian tertutup noda karat dan debu. Nama-nama korban. Saat Lucky menggosok nama-nama itu dengan tangannya, terowongan tiba-tiba dipenuhi angin dingin yang menusuk. Namun kali ini tidak disertai rasa takut. Sebaliknya, suasana menjadi hening dan hikmat. Sarinah muncul kembali, namun kali ini tidak dalam wujud mengerikan. Ia tampak seperti perempuan biasa, mengenakan kebaya putih bersih, wajahnya tenang. "Terima kasih," bisiknya. Satu persatu, arwah lain bermunculan, berdiri mengelilingi Lucky. Mereka tidak menakutkan. Mereka hanya diam, lalu mulai lenyap perlahan, seperti kabut yang diterpa cahaya matahari. Sarinah adalah yang terakhir menghilang. Tapi sebelum itu, ia menyentuh dahi Lucky, dan seketika ia jatuh pingsan. Lucky ditemukan oleh patroli polisi keesokan paginya. Ia masih hidup, tapi tubuhnya lemah dan mulutnya terus-menerus bergumam. Sudah terbuka, mereka sudah bebas. Berita tentang tembok berisi nama-nama misterius segera viral. Media menyebutnya, tembok darah Casablanca. Para ahli sejarah datang dan menyelidiki, dan akhirnya mengungkap bahwa lokasi itu memang dulunya tempat pembuangan korban politik rahasia pada masa lalu. Terowongan Casablanca kini menjadi tempat ziarah diam-diam. Banyak yang datang meletakkan bunga dan lilin, menghormati para arwah yang selama ini dilupakan sejarah. Lucky, ia berhenti dari dunia digital. Ia tinggal di desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun setiap malam tanggal yang sama dengan saat terowongan itu dibuka, ia bermimpi, berdiri di antara ratusan jiwa yang tersenyum padanya. Dan di tengah mereka, Sarinah berdiri tenang, sambil berkata, "Kau telah mengembalikan suara kami." Cerita ini akan ditutup dengan catatan. Berhati-hatilah saat melintasi terowongan Casablanca di malam hari. Kadang-kadang, arwah yang telah tenang, masih ingin berterima kasih.